Di malam hari harus nyalakan pelita, hati-hati jangan bertukar sandal. Menikah bukan melulu tentang cinta, tapi kedewasaan mental dan emosional. Apa itu kedewasaan mental dan emosional, serta bagaimana ciri-cirinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kedewasaan mental adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara matang, logis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai situasi hidup, termasuk dalam membuat keputusan, menyelesaikan permasalahan, dan mengelola konflik. Sedangkan kedewasaan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan sehat dan tepat, serta mampu menanggapi emosi orang lain dengan empati dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, kedewasaan mental dan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, perasaan, dan reaksinya dengan cara yang sehat, dewasa, dan bertanggung jawab dalam menjalani hubungan suami istri. Mengapa kesiapan dalam kedewasaan mental dan emosional wajib sebelum memasuki pernikahan? Yang pertama alasannya adalah menghadapi konflik dengan bijak. Dalam pernikahan pasti ada masalah dan perbedaan pendapat. Orang yang dewasa secara mental dan emosional mampu menghadapi konflik tanpa saling menyakiti, dengan kepala dingin dan hati terbuka menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, mengelola stres dan tekanan. Kehidupan rumah tangga sering menghadapi tekanan finansial, kesehatan, keluarga besar, dan tanggung jawab lainnya. Kesiapan mental dan emosional membantu pasangan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan saat stres dan tekanan datang silih berganti. Yang ketiga, memupuk komunikasi yang sehat. Dewasa secara mental dan emosional membuat seseorang mampu berkomunikasi jujur, terbuka, dan penuh dengan pengertian. Ini adalah kunci agar hubungan tidak retak karena kesalahpahaman. Yang keempat, menghindari pengambilan keputusan yang impulsif. Pernikahan membutuhkan keputusan besar seperti keuangan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Kesiapan mental membuat keputusan dibuat dengan pertimbangan matang, bukan emosi sesaat. Yang kelima, membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat. Kedewasaan mental dan emosional memungkinkan pasangan memegang janji dan tanggung jawabnya walau ada godaan dan permasalahan. Yang keenam, mampu memberi dan menerima dengan seimbang. Dewasa mental dan emosional berarti kita memberi cinta dan dukungan tanpa mengharapkan balasan berlebihan, dan juga bisa menerima kekurangan pasangan dengan lapang dada. Nah, mari kita lihat ciri-ciri kedewasaan mental. Yang pertama, berpikir secara rasional dan tidak emosional. Artinya, mampu mempertimbangkan fakta dan dampak dari sebuah tindakan sebelum bertindak. Tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena emosi semata. Yang kedua, bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan. Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan, dan siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan konflik atau masalah. Tidak lari dari masalah atau menghindar, berusaha mencari solusi, bukan hanya mengeluh dan mempersalahkan. Yang keempat, punya tujuan dan prioritas hidup yang jelas. Tahu apa yang ingin dicapai dan mengatur langkah-langkah ke sana, serta tidak mudah tergoyah oleh tekanan atau godaan. Yang kelima, terbuka untuk belajar dan menerima kritik. Mampu mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, tidak merasa paling benar atau mudah tersinggung saat dikritik. Dalam konteks pernikahan, kedewasaan mental menolong kita untuk yang pertama, bisa membedakan mana masalah serius dan mana yang bisa ditoleransi. Yang kedua, tidak egois, siap mendengarkan dan mampu beradaptasi dengan pasangannya. Yang ketiga, mampu menjadi rekan hidup yang stabil secara pemikiran dan juga dalam membuat keputusan. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri-ciri kedewasaan emosional? Yang pertama, mampu mengendalikan emosi diri. Tidak mudah meledak karena marah, cemburu, ataupun kekecewaan. Bisa tetap tenang saat menghadapi tekanan atau konflik. Yang kedua, mengenal dan memahami perasaan diri sendiri. Tahu apa yang sedang dirasakan, misalnya marah, sedih, takut, dan mengapa itu terjadi. Serta tidak menekankan emosi, tapi tahu cara mengekspresikannya dengan baik dan sehat. Yang ketiga, mampu mengelola stres. Tidak melampiaskan stres kepada pasangan atau orang lain, dan mampu mencari cara sehat untuk meredakan emosi negatif, misalnya dengan cara berdiskusi, berdoa, refleksi, atau introspeksi. Yang keempat, empati.
bisa memahami dan menghargai perasaan pasangan, bukan hanya fokus pada diri sendiri saja, tidak meremehkan atau menyepelekan perasaan orang lain. Yang kelima, tidak hidup dalam drama atau manipulatif. Tidak menggunakan emosi sebagai alat untuk mengontrol atau mempersalahkan pasangan, serta mampu berkomunikasi dengan jujur tanpa paksaan emosional. Dalam konteks pernikahan, kedewasaan emosional menolong kita untuk yang pertama, bisa membangun hubungan yang tenang, stabil, dan saling menghargai. Yang kedua, menjadi pasangan yang bisa dipercaya dalam suka maupun duka. Dan yang ketiga, menghindari sikap kekanak-kanakan seperti ngambek berlebihan, mendiamkan pasangan, atau meledak-ledak tanpa sebab yang jelas. Nah, tanpa kedewasaan mental dan emosional, hubungan akan mudah rusak karena salah paham atau reaksi berlebihan. Pasangan bisa merasa lelah secara emosional dan tidak saling mendukung. Dan juga masalah kecil bisa jadi besar karena kurangnya pengendalian diri atau empati. Nah, sekarang kita datang pada contoh sederhana pasangan yang dewasa secara mental dan emosional dalam persiapan memasuki pernikahan. Yang pertama, tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan. Yang kedua, mampu berkomunikasi terbuka dan jujur termasuk saat membahas hal-hal yang sifatnya sensitif. Yang ketiga, siap menerima perbedaan dan berusaha mencari solusi bersama, bukan lari dari tanggung jawab. Yang berikutnya, mampu menenangkan diri saat emosi dan tidak menyakiti pasangan secara verbal maupun secara fisik. Nah, Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Penjabaran kasih ini merupakan definisi tertinggi dari dewasa secara mental dan emosional yang sangat diperlukan dalam pernikahan. Sebagai kesimpulan, kedewasaan mental berarti mampu berpikir jernih dan logis saat membuat keputusan atau tidak impulsif. Mengerti bahwa pernikahan butuh tanggung jawab dan kerjasama jangka panjang, serta siap menghadapi tantangan rumah tangga tanpa kabur atau menyalahkan orang lain. Kedewasaan emosional berarti bisa mengendalikan emosi seperti marah, kecewa, atau cemburu dengan sehat. Mampu berempati dan memahami perasaan pasangan, serta tidak meledak-ledak, ngambek, atau menuntut berlebihan saat keinginan tidak terpenuhi. Menikah tanpa kesiapan mental dan emosional seperti membangun rumah di atas pasir, rentan roboh saat diterpa badai. Oleh karena itu, kesiapan ini adalah fondasi agar pernikahan bisa bertahan dan berkembang. Intinya, kedewasaan mental dan emosional adalah fondasi penting untuk memasuki pernikahan yang sehat, stabil, dan penuh dengan kasih sayang. Menikah bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kesiapan menghadapi kenyataan hidup bersama secara dewasa. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.